Wis nggak angel-angel wis. Nabi Musa itu kurang apik ya apa, Mbak? Kurang bagus kayak apa Nabi Musa? Nang ngarepe Firaun yo gak bener lho, Mbak. Iya, betul sekali. Isa Al-Masih kurang apik kaya apa, Mbak? Nang ngarepe wong Israel yo gak bener lho, Mbak. Iya, betul. Rasulullah Muhammad kurang apik kaya apa, Mbak? Kurang mulia kaya apa, Mbak? Nang ngarepe Abu Lahab ambek Abu Jahal lho, Mbak. Yo gak bener lho, Mbak. Ya mungkin sakmono kok Pak De Agus, Mbak. Iya, betul sekali, Pak. Lek gak seneng karo aku, omonganmu mesti aku gak bener terus. Iya, betul sekali. Podo ambek sing liyane lek kon gak seneng ambek Ustadz Abdul Somad, gak seneng ambek Rizik Syihab, gak seneng karo Gus Muafik ambek Gus Miftah, omonganmu mesti gak bener. Betul sekali. Loh, iku ono nang kitab. Rahayu, Pak De Agus. Rahayu, Mbak, rahayu, Mbak. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan ini. Iya. Apa, Mbak? Dalam mencari ilmu, orang-orang Nusantara itu apa mempunyai adab atau tata caranya, Pak De? Apa ada itu tata caranya untuk mencari ilmunya orang-orang Nusantara itu? Oke, ada, Mbak. Ada. Iya. Tolong diberikan sedikit penjabarannya, Pak De. Saya jabarkan ya, Mbak. Iya. Salam rahayu, salam kenyataan, Rahayu, dan salam kasunyatan. Rahayu. Gini, Mbak. Pertanyaannya Mbak Ageng itu kok ngingetin saya waktu tahun 2003. Iya. Waktu itu saya pernah dibukakan sama Romo Ageng masalah itu yang Mbak Ageng tanyakan tadi. Iya. Itu bunyinya gini loh, Pak. Unggaungguwe putra-putrine Nusantara. Ya. Ngupati marang ilmu kabecikan. Itu kalau di Indonesia kan gini, Mbak. Itu adab orang-orang Nusantara, Mbak, dalam mencari ilmu kebajikan. Iya. Jadi memang orang Nusantara itu kalau cari ilmu itu punya adab, Mbak. Ya mungkin saudara kita yang lain pasti punya lah, Mbak. Iya. Tapi dalam hal ini kan kita itu toh ngomongin Nusantara ya, Mbak ya. Iya. Jadi unggah-unggahnya itu gini loh, Mbak ya. Saya ambil satu-satu ya, Mbak ya. Iya. Nggak usah saya parangkan panjang lebar. Iya. Satu misalnya, Mbak ya. Kalau kamu merasa nggak mengerti apa yang diucapkan orang, ya. Iya. Jangan kamu cepet-cepet ngukumi. Tuh lah bahasa Indonesia nggih nang ajaran buku tuh gini, Mbak. Lek awakmu gak paham karo apa sing dadi pangucape wong liyan, iku aja kesusu nyacati. Iya. Itu, Mbak. Jadi kalau kamu nggak paham dengan apa yang dibicarakan orang, kamu jangan keburu-buru ngukumi. Iya, memberikan penilaian tersendiri. Hukumine ya kayak apa sih, Pak De? Iya. Iku iso ngomong tok apa wis dilakoni. Ae moro nang ngene kene, misale Kota Jombang, Madiun, Kediri, Ponorogo lho. Kamu ini ngomong apa? Gitu loh. Memang kalau aku ke sana kamu bisa ngajarin aku apa? Lah, ini loh, Mbak. Masalahnya gini loh, Mbak ya. Iku tadi kenapa Pak De kok omongannya kayak begitu? Kalau kamu nggak paham apa yang dibicarakan orang, jangan keburu memberikan satu penilaian. Hukumnya kan gini, Mbak ya. Kalau kita ini nggak paham dengan apa yang orang bicarakan, ya Mbak, bisa jadi kan dua porsi dong, Mbak. Iya. Iki Mbak Ageng nggak ngerti apa sing tak omong, Mbak Ageng nggak ngerti apa yang saya bilang, ya. Iya. Apa karena Mbak Ageng memang cari kesalahan? Karena orang itu, Mbak ya, kadang-kala orang dalam berbicara itu, Mbak ya, omongan saya ini sebenarnya benar, Mbak. Tapi karena Mbak Ageng ini nggak nyampe ke situ. Apa Mbak istilahnya, Mbak? Nggak level. Ya, nggak selevel lah. Nggak selevel. Ya. Iya. Ininya terlalu, nggak usah pakai kalimat yang gitu-gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi Mbak Ageng nganggap apa yang saya ucapkan itu tadi salah, gitu loh, Mbak. Itu yang satu ya, Mbak. Jangan cari ilmu dalam Nusantara itu nggak ada ajaran yang kayak gitu. Kalau memang kamu nggak paham ya dengarkan. Nanti berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kamu lah pasti ngerti orang itu ngomong apa. Gitu loh, Mbak. Iya, jadi betul. kalau ada orang ngomong itu digali gitu loh, Mbak. Iya. Ngomong ini orang ini maksudnya apa sih? Oh, orang ini ngomong itu lo gue nang kene. Oh, maksudnya orang ini yang gini gitu. Iya. Itu yang satu ya, Mbak ya. Iya. Terus yang kedua, kalau memang Mbak Ageng itu ingin mencari ilmu, ya Mbak Ageng harus menggunakan aksara urip ngerajut busanane menungso. Tak lempar ke sini sedikit, Mbak. Iya, Pak De. Mbak Ageng muda, Mbak. Sampeyan muda.
Lho apa kok ada? Bakeng telanjang. Telanjang ya. Gitu loh. Ini bukan porno, pasti kak jenengan juga tahu lah. Ya, bahasa sanepan. Sanepan maksudnya gini loh, Mbak. Bakeng kan sudah tahu kalau saya ini orang Buddha Jawi Wisnu. Iya. Lah Bakeng bukan merasa orang Buddha Jawi Wisnu. Engko Bakeng bentur-benturno ilmune Bakeng karo ilmu lain ini namanya orang nggak bener. Bukan begitu, Mbak. Kalau memang Bageng ingin tahu orang Buddha Jawi Wisnu kayak apa, ya dengarkan omongan saya karena saya kan di sini. Wis pakai ini wis, pakai ajaran luar wis. Kalau Bageng nggak merasa orang Kristen, Bageng nggak usah ngomongin orang Kristen lah. Wong saya itu dari bayi di Kristen kok. Iya. Segitu juga kalau Bageng bukan orang Islam, Wong Bageng orang Hindu, nggak usah ngomongin ajarannya orang Islam, Mbak. Gitu loh, Mbak. Saya itu dari lahir sampai tua ini di Islam. Paham ya, Mbak? Paham. Tapi kalau Bageng ingin tahu kayak apa sih ilmunya saudara saya yang Kristen, itu bagus, Mbak. Ya sudah, biarkan beliau ngomong apa. Entah itu cocok sama ajaranmu, nggak cocok sama ajaranmu, ya jangan disangkal, jangan dicaci, jangan dimaki. Gitu loh, Mbak. Paham, Mbak? Ya, paham. Kan rata-rata kadang orang itu istilahnya mencari benarnya sendiri atau golek benere dhewe. Nah iya, Mbak. Waduh, mohon maaf, Mbak, itu kalau di ajaran saya nggak kayak gitu, Mbak, loh. Iya. Bageng ini katanya mau tahu saya itu ilmunya ya apa. Iya kan? Nah ini nanti akhirnya kita itu bijak, Mbak, dalam memberikan satu apa ya, Mbak? Respect ke orang, ya, Mbak. Terus tanggapan. Ya, Mbak, apalagi, Mbak? Reaksi, komentar, ya, Mbak. Ya, jadi kita bijaksana. Orang ini ngomongnya di ilmu apa gitu loh, Mbak. Karena apa ya, Mbak ya? Ya seperti itu loh, Mbak. Kalau memang Bageng merasa berseberangan sama saya, tolong Bageng telanjang dulu. Kan Bageng yang kepingin tahu saya. Iya. Sama kalau saya mau ingin ketemu Bageng, ya saya kan telanjang. Tak taruh dulu ilmu Buddha Jawi Wisnu saya. Saya tahu Bageng orang Putra Romo. Ya sudah, saya kan dengarkan Bageng ngomong apa. Oh, itu kan ilmunya Bageng. Iya. Nah, itu, Mbak. Sing disebut adab ini bahasa Indonesia, Mbak. Sing disebut budaya unggah-unggone wong Nusantara. Iya. Nang nggone lampalaku apa, Mbak? Ngudi dateng kasunyatan, ngono lho, Mbak. Jadi kon lek kepengin duwe ilmu sing temenan nyoto, lek awakmu kepengin teman-teman dadi Romo Begawan, itu caranya seperti itu. Terus dua ya, Mbak ya? Iya. Terus yang ketiga apa, Mbak? Iya. Tadi yang pertama apa, Mbak? Jangan memberikan penilaian kepada apa yang dijelaskan orang. Kalau jenengan nggak paham. Ya. Terus yang kedua, jangan membentur-benturkan. Iya. Ya. Apa yang kita pahami dengan pemahaman orang. Iya. Nah, terus yang ketiga ini yang paling konyol dan sering, Mbak. Gitu loh, Mbak. Apa itu, Pak De? Nanti ada ustadz dimarah-marahin, ada ustada dimarah-marahin, ada pendeta dimarah-marahin. Ya marah-marahinnya enak, Mbak. Iku iso ngomong tok apa wis iso nglakoni? Walah lek trimo ngomong ngono tok masuk aku ya iso. Akeh wong sing iso ngomong koyo ngono. Sik ya, Mas ya. Sebentar ya. Iya, sampean omongane terlalu salah, bukan terlalu kurang ajar, itu terlalu salah. Mbak, kaya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Mama Dede, bahkan apa, Mbak? Heri Pras, ya, Mbak? Iya. Raden Sair Langit, Gus Arya, Gus Miftah, Gus Muafik, ya, Mbak? Iya. Siapa lagi, Mbak? Kang Mas Nuril, banyak sekali, Pak De. Gus Mus, Wildo, iya. Cak Nun sing sampe narani kesambet. Amit sewu, Mbak, amit sewu. Iya. Loh, beliau-beliaunya ini kadang-kala ngomong itu ya banyak benernya loh, Mbak. Gitu loh, Mbak. Iya. Betul toh? Betul. Alah, apa iku Ustadz iki? Iso ngomong gak iso nglakoni lho. Gini loh, Mbak. Kalau kamu memang mau lampalaku mudik datang kasunyatan, temenan ngerti budaya unggah-unggahe wong Nusantara, gitu ya, Mbak ya. Dalam mencari ilmu, kudune pakemmu iku gak koyo ngono. Iya. Poine ku ngene lho, Mbak. Bah, Ustadz Somad iku iso ngomong gak iso nglakoni, Bagus Muafik iku iso ngomong gak iso nglakoni. Yang penting omongannya mereka itu kan benar sih, Mbak. Iya. Betul ya, Mbak ya? Betul. Loh,
Masa Cak Nun niku gak kabeh omongane kliru, Mbah. Iya, Wis iya. Fuad, sapa sih Mbah? Sebutno wis sapa wis. Mas Heri Pras iku yo gak omongane kabeh salah. Ngono lho, Mbah. Iya. Gus Yakut yo gak kabeh omongane salah. Lelek kon nuntut wong lek iso ngomong kudu iso nglakoni. Lah memang sampean dhewe iso nglakoni ta. Saya aku kepengin terus kaya apa sih lakumu? Loh, ini yang paling sering, Mbak. Iya, iya, Hampir betul, tiap betul. hari selalu begitu. Iya. Dengan istilah yang gak. Iya. Sing jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni. Terus apa meneh, Mbak? Sing asmu, asal muni tapi gak ono. Asbun. Nggak asbun, asal bunyi, asmu, asal muni. Loh, ya apa? Loh, semua orang itu, Mbak ya, kalau sudah berani ngomong seperti ini, kayak mereka yang saya sebutkan tadi itu, Mbak ya, entah itu Ustadz, entah itu Gus Habaib ya. Iya, jangan kamu anggap itu salah. Siapa yang mau salah? Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smit, Habib Muhammad Assegaf, Habib Taufik Assegaf, atau siapa itu. Loh, mereka itu nggak semua omongannya salah, gitu loh. Tapi kalau memang kamu ya merasa lebih pinter gitu ya, Mbak ya. Kalau kamu tahu bahwa omongan itu salah, yo gampang toh, Mbak. Ya gimana, Pak De? Yo gak usah digawe ngono lho, Mbak. Iya. Kok angel-angel. Ya apa sih, Mbak? Mikir titik apa? Iya, betul, omongan Pak wong De. iki ngawur gak usah digawe Iya. ngono. Loh, omongane kok iki bener lho. Wah, banyak loh omongan Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, dari Prasopo, Habib Bahar, Habib Rizik itu yang saya suka banyak. Iya. Kiai Idrus Ilyas bareng tuh banyak, Mbak, yang saya suka, Mbak. Iya, Kamu nggak bisa menuntut orang kayak begitu. Ya, itu loh, Mbak. Suruh untuk menuruti sesuai dengan kemauannya. Ya memang sulit, Mbak. Pak De. Ya tidak bisa lah. Wong itu untuk umum dan yang mereka maksudkan untuk perorangan. Nah, ya itu apa? Kok gitu? Ayo Rino Benernya tak dewe urui itu. gitu. Ayo Rino tak urui. Ayo moro nang Jombang tak urui. Ayo ngomong nang Kediri tak urui. Ayo ngomong nang Madiun tak urui. Loh, kamu ini ngomong apa? Gitu loh. Itu bukan budaya unggah-unggahnya wong Nusantara, Mbak. Gitu loh, Mbak. Karena kayak sering wong ngomong ngono, Mbak. Iya. Betul. Ayo teko nang omah maren tak ajari lu. Ya apa sih kamu? Jangan kamu ngomong kayak begitu. Kalau memang kamu tahu budaya unggah-unggah wong Nusantara dalam mencari ilmu, itu nggak ada omongan yang seperti itu, gitu loh, Mbak. Iya. Ya itu, Mbak. Yang ketiga itu gitu loh, Mbak. Ya wis kita pakai istilah analoginya anak kecil lah, Mbak. Meski itu keluar dari apa, Mbak? Duburnya binatang, Mbak ya. Kalau bisa dimakan ya kita ambil lah, Mbak. Iya, betul. Contohnya telur loh, Mbak. Iya, telur. Ada telur itu keluar dari mulutnya ayam. Kopi luwak. Kopi luwak loh, itu kan tambah mengerikan, Mbak ya. Tapi kalau bisa ya ambilin gitu loh, Mbak. Malah mahal. Lah, ya sebaliknya meskipun dia pakai jubah, pakai sorban, pakai belangkon, pakai sorjan, ya Mbak. Iya. Pakai baju biksu ini, pakai baju pendeta. Tapi kalau omongannya sudah provokatif, omongannya itu ke arah ngejak kamu berbuat rusak-rusakan, ya wis tinggalin, kan gitu aja, Mbak. Betul sekali, Lha Pak De. pokon kok soro-soro ngono. Iya, ojo omongan sing enggak koyo-koyo kon niku wis iso nglakoni apa sing Mbak omong. Itu, Mbak. Iya. Iya kan? Sudah ya, Mbak ya? Iya. Yang ketiga itu ya, Mbak ya? Iya. Ya. Ini yang keempat, Mbak. Ya, ini sebenarnya banyak, coba Iya, saya putus yang keempat aja, Mbak. Iya, masih ada lagi. Ada lagi. Yang keempat apa, Mbak? Kalau memang jenengan nggak seneng dengan ilmunya orang itu, ya sudah, diamo, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Kan ada ya gitu, Mbak Iya. ya? Sudah, nggak usah masuk ke situ. Gitu loh, Mbak. Iya, betul sekali. Nggak usah ngomentari ngawur, nggak usah ngerespek ngawur, nggak usah ngereaksen ngawur, nggak usah ngajak berdebat itu orang ngawur. Loh, saya sendiri kadangkala juga heran loh, Mbak. Kok ada channel judulnya apa, Mbak? Perdebatan antara umat Kristen dan Islam. Loh, ini channel apa sih, Mbak? Aku sampai tunggu, ini apa sih sebenarnya? Iya. Apalagi dasaran kamu itu kon mek iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Wah. Kacau. Wis sekarang gini wis nggak angel-angel wis. Nabi Musa itu kurang apik ya apa, Mbak? Kurang bagus kayak apa Nabi Iya. Musa? Nang ngarepe Firaun yo gak bener lho, Mbak. Iya, betul sekali.
Isa Al-Masih kurang apik kaya apa, Mbah? Nang ngarepe wong Israel yo gak bener lho, Mbah. Iya, betul. Rasulullah Muhammad kurang apik kaya apa, Mbah? Kurang mulia kaya apa, Mbah? Nang ngarepe Abu Lahab ambek Abu Jahal lho, Mbah. Yo gak bener lho, Mbah. Ya mungkin sakmono uga Pak De Agus, Mbah. Iya, betul sekali, Pak. Lek gak seneng karo aku, omonganmu mesti aku gak bener terus. Iya, betul sekali. Padha ambek sing liyane lek kon gak seneng ambek Ustadz Abdul Somad, gak seneng ambek Rizik Syihab, gak seneng karo Gus Muafik ambek Gus Miftah, omonganmu mesti gak bener. Betul sekali. Loh, iku ono nang kitab, Mbah. Sing diarani budaya unggah-ungguh iku mang lho, Mbah. Iya, betul Pak De, betul. Lek wong iku Nusantara temen, gak bakalan koyo ngono, Mbah. Ngono lho. Aku gelem ngrespek wong, aku gelem ngreaction wong, tapi lek wong iku omongane wis kebacut salah. Iya. Iya. Iya kan? Sering kan saya seperti itu. Kayak mantra jahiliyah, mantra Nusantara lo kan aku sering. Karena omongan itu memang kebacut salah. Iya, Tak reaction. Lo kalau kamu merasa omonganku nggak bener, coba reactionan balik. Nah gitu loh, Mbak. Ya harusnya memang direction yang bagus biar kita juga tahu. Loh iya, kemampuan kamu sampai seberapa? Jangan asal cuap-cuap di komentar aja, Pak De ya. Kan sering gitu itu kan. Iya, Ada dikata-katain ya. Iya. Gus Muafik dikata-katain. Oh ini dikata-katain, itu dikata-katain. Oh orang ini orang apa? Dikata-katain semua loh. Kamu nggak bisa kayak begitu. Iya. Ya saya nggak ngereken masalah itu dah, Mbak. Ini kan Mbak Ageng kan tanya masalah tadi tuh. Iya. Cuma saya lemparkan ke arah sana gitu loh, Mbak. Soalnya bahan untuk pembicaraan biar gampang. Masalah tetep, Mbak. Apa? Budaya onggo-onggoe wong Nusantara. Iya, betul. Lek kepingin goleki ilmu kebencian, lek kepingin memperluas ilmu pengetahuane. Ngono lho, Mbak. Carane iku gak koyo papat sing Mbak langgar iki mang. Iku sampean ulang-ulangi terus, Mas, Mbak. Iya. Kok lek dadi wong pinter sampean. Oh ngene yo carane golek ilmu yo. Oh ngene yo carane ngrespon wong iku. Gitu. Berarti gak ngawur kayak gitu. Gitu loh, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Ya, sangat jelas sekali, jelas, Pak De. Mbak, ya? Iya, dari sekelumit tadi saya sudah banyak paham dan memahami, Pak De. Jadi kita ini harus mengutamakan budaya unggah-ungguh. Iya, Mbak. Karena kita sendiri juga orang-orang Nusantara, Pak De. Apa yang terkenal dengan apa, Bang? Budaya unggah-ungguh, sopan santun. Unggah-ungguh, sopan santun, tata krama, adab asor ya kan, Bang? Iya, betul ya, sekali. tenggang rasa. Lah. Lagian wong iso ngomong iku lho, Mbak, wis angel, Mbak. Betul sekali. Apa meneh nglakoni. Lah wong kon iki lho ngomongnya gak iso. Apa meneh kon nglakoni, kon kok malah respect wong sing iso ngomong. Ambek pokok bahasamu sing kurang cetha ngono Mas. Ngono lho, Mbak. Kacau. Gitu ya, Mbak ya? Ya, apa, Mbak? Kita akhiri dulu, Pak De, karena ini sudah cukup ya, Mbak. Sudah cukup dan waktu kita akan habis ini segera kita mau ke Australia sebentar. Iya, Mbak. Terima kasih, Pak De ya. Rayu. Rayu, Mbak. Rayu.